kiai. Masyarakat ini menjerit. Masyarakat menjerit. Kenapa mereka menggadekan agama mereka dengan harta benda yang sedikit? Kenapa mereka menggadekan sholatnya dengan harta yang sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah amal yang zaman dulu dinomorsatukan dan selalu berdampingan dengan masjid. Namun saat ini sirna di beberapa masjid dan di beberapa mushola yang harus kita angkat lagi. Apa itu? Yaitu Baitul Mal. Zaman Rasulullah itu masjid itu menjadi rujukan umat. Sahabat datang yang tadinya punya masalah di rumah datang ke masjid, selesai masalahnya. Sahabat bertengkar datang ke masjid, selesai pertengkarannya. Benar-benar masjid dulu itu rujukan semua hajat kebutuhan umat. Namun sekarang ini masjid-masjid itu berubah. Orang datang ke masjid malah uangnya malah kalong. Kotak amal yang berjalan. Tadinya memang 1 juta, kira-kira kotak amal kalong 100.000. Sekarang ini datang ke masjid menjadi hubu dunia karena masjidnya dengan lengkau-lengkau masjidnya yang mewah megah seperti keratonnya Firaun, seperti istananya Qarun. Lalu fukara masakin yang datang ke masjid ini bergumam di dalam hati, ya Rabb, kenapa nasibku seperti ini? Masjid mewah megah seperti ini, kami tidak ada solusi. Rumahku kredit, kejar-kejar debt collector, motorku kredit, sudah ditarik sama debt collector. Anak saya, istri saya, tidak ada solusi. Sosok seorang kiai-kiai yang tidak menjadi sebuah suri tauladan umat, kiai-kiai bayaran, kiai-kiai yang mereka mengimami mendapatkan bisaroh dari takbir masjid, khotib-khotib dan imam-imam yang semuanya adalah bayaran. Sebuah pemandangan yang beda sekali dengan di zaman Rasul. Allah berfirman di dalam Quran, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ittabi'u, ikutlah kamu semua man kepada seorang ulama, man kepada seorang kiai la yas'alukum ajra, yang tidak pernah minta upah, tidak pernah minta bayaran, wa hum, mereka itu adalah ulama-ulama muhtaduna yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sebuah keulamaan yang suri tauladan benar-benar membekas dari Rasulullah. Telapak kaki mereka seperti telapak kaki Rasulullah, asar-asar mereka seperti asar Rasulullah, duduk mereka seperti duduk Rasulullah, pembicaraan mereka menenangkan hati orang lain. Orang punya masalah datang di tempat beliau, selesai masalahnya. Sekarang ini naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, Baitul Mal di masjid sudah tiada. Semestinya harus ada Baitul Mal untuk menyelesaikan permasalahan umat. Ada warga yang gak bisa masak di pagi hari, datang sholat subuh mendapatkan 5 kilo beras. Semestinya seperti ini kan. Ada warga yang dikejar-kejar sama leasing, motornya, mobilnya pengen ditarik sama leasing, datang ke masjid ngikuti jamaah duhur. Alhamdulillah ada subsidi pembayaran 1 bulan, 1 angsuran atau 2 angsuran. Di mana fatwa ulama yang mengatakan hutang di perbankan adalah haram, alasannya riba, sementara masjid tidak memberikan solusi. Masjid tidak memberikan solusi. Ini sebuah keadaan yang harus kita pikir. Masjid-masjid itu semestinya ada Baitul Mal, para agniyaul muslimin, para agniyaul muslimat,
Para orang-orang kaya semestinya berbondong-bondong mengantarkan zakatnya, sodakohnya, mengantarkan infaknya, mengantarkan wakafnya dan lain sebagainya ke Baitul Mal. Lalu harta yang ada di Baitul Mal ini, setiap selesai jamaah ada seorang Bilal, ada seorang muadzin, ada seorang panitia mengumumkan. Para bapak, para ibu yang punya hutang silakan nanti langsung datang ke kantor samping masjid, diselesaikan hutangnya. Para bapak, para ibu yang punya anak sekolah yang iurannya belum dibayarkan bulan ini, silakan datang ke kantor samping masjid. Semestinya seperti ini kan. Sekarang ini banyak ulama-ulama, banyak ustaz-ustaz, banyak guru-guru agama. Kening mereka jauh dengan kening Rasulullah. Pandangan mata mereka tidak seperti pandangan Rasulullah. Kita orang ini krisis ulama yang benar-benar min warasatil anbiya, benar-benar mewarisi ucapannya Rasul, mewarisi perbuatannya Rasul, mewarisi pergerakannya Rasul. Subhanallah, hadirnya masjid bukan untuk memberikan sebuah naungan teduhan umat. Bangunan masjid selalu menggenjot umat. Iuran sekian, iuran sekian, iuran sekian. Di mana? Di mana wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin? Di mana letak kasih sayang babil mu'minina raufur rahim? Di mana ayat-ayat itu? Hei kaum muslimin rahimakumullah. Di mana wahai para pemimpin-pemimpin agama? Wahai para ulama, para kiai? Masyarakat ini menjerit. Masyarakat menjerit. Kenapa mereka menggadekan agama mereka dengan harta benda yang sedikit? Kenapa mereka menggadekan sholatnya dengan harta yang sedikit? Karena jawabannya cuma satu, tidak ada solusi hidup di saat mereka datang ke masjid. Pada akhirnya jangan salahkan masjid-masjid itu kosong, jangan salahkan musola-musola itu kosong. Mungkin di musola Al-Mubarak yang jamaah berbeda nyampe ratan, di luar sana ada beberapa musola yang ada cuma imam sama muadzin. Bahkan ada sebuah musola-musola di pojok-pojok desa itu nggak ada yang jamaah sama sekali. Ini adalah musibah besar daripada tsunami, daripada gempa bumi, daripada gunung meletus, daripada banjir bandang. Lebih berbahaya ini di saat masjid dan musola itu ditinggalkan umat. Semoga saja kita dibuka mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebuah perkampungan yang berdah thayyibah warahmul ghafur, sebuah perkampungan yang mendapatkan perkampungan yang baik, mendapatkan anugerah dari Allah, pengampunan dari Allah, sehingga terciptanya sakinah mawaddah warahmah, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, cinta kasih dan harta benda yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.